Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di algoritma dan struktur data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tree structure atau struktur pohon. Mungkin untuk penjelasan teorinya atau tentang istilah-istilahnya teman-teman sudah mengetahui di kelas online atau kelas teori. Di sini kita akan membahas sedikit saja tentang komponen yang terdapat pada tree atau pohon. Yang pertama, di sini terdapat root atau induk. Kita sebut saja sebagai induk. Kemudian ada node atau cabang, kemudian ada leaf, yaitu daunnya. Nah, di tree dia memiliki 3 komponen. Yang pertama root, node, dan leaf. Untuk penjelasannya mungkin teman-teman sudah mendapatkannya di kelas teori. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tree structure ada 3. Yang pertama pre-order, yang kedua in-order, dan yang ketiga post-order. Apa sih perbedaannya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pre-order. Nah, apa itu pre-order? Pre-order adalah salah satu jenis untuk tree structure. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama ada root, cabang kiri, dan cabang kanan. Maksudnya apa? Ini adalah langkah-langkah dalam membaca pre-order. Yang pertama, dia akan membaca root. Root secara defaultnya di sini A, yaitu yang memiliki cabang pertama. Berarti karena dia adalah root, dia sebagai kita tulis A. Kemudian dia akan cek cabang kiri. Cabang kiri. Di sini ada B. B kemudian akan bertindak sebagai root. B yang awalnya cabang menjadi root. Kita tulis B. Kemudian, apakah dia langsung ke D? Tidak, dia prinsipnya harus cek semua cabang kiri terlebih dahulu. Oke, selanjutnya cabang kiri. Di sini ada C. C sebagai root. Kemudian dia C. Selanjutnya, apakah dia ada cabang kiri dan kanan? Tidak ada. Kalau tidak ada, dia akan kembali ke atas dan cek B sebagai root, cabang kirinya C sudah, kemudian dia akan memeriksa cabang kanan, ketemulah D, kemudian D akan berubah menjadi root, kita tulis di sini D. Kemudian dia akan cek cabang kiri seperti langkah yang sebelumnya. Dia akan cek cabang sebelah kiri, ketemulah E. E berubah menjadi root, kita tuliskan E. Selanjutnya, dia akan cek kembali ke cabang kiri, karena cabang kirinya belum habis, yaitu ketemu G. Nah, apakah ada cabang lagi? Tidak ada. Maka dia akan kembali ke atas, ke E. Apakah di E ada cabang? Tidak ada. Oh, ada G, cuman dia sudah kita tuliskan. Selanjutnya, dia akan kembali ke atas D. Di D terdapat cabang sebelah kanan, maka dia akan mengarah ke kanan. Jadi F adalah sebagai root. Nah, cabangnya kita lihat tidak ada lagi cabangnya, dia akan kembali ke atas. D sudah, kemudian B sudah. Kemudian dia akan kembali ke A. Cek ke A. Apakah ada cabangnya? Ada, yaitu di H, cabang sebelah kanan. Kenapa kiri nggak kita cek lagi? Karena kiri sudah kita masukkan di dalam datanya. Berarti akhirnya adalah H. Nah, ini adalah hasil dari mencari langkah-langkah pada pre-order. Sehingga kita dapat A, B, C, D, E, G, F, H. Selanjutnya in order. Pada in order terdapat 3 juga sama seperti sebelumnya, yaitu 3, tetapi di sini kita coba lihat.
pada in order, root berada di posisi sebelah, atau salah, pada posisi kedua. Sedangkan yang pertama tadi, root berada di posisi pertama. Langkahnya sama saja, tetapi hanya berbeda posisi saja. Pertama, untuk in order, dia akan cek semua bagian sebelah kiri. Di sini A memiliki cabang kiri B, dan B masih memiliki cabang kiri C. Berarti yang kita tulis pertama adalah C. Kemudian, apakah C memiliki cabang? Nggak ada lagi. Kemudian dia akan naik ke atas, yang mana B adalah sebagai root. Berarti di sini kita membuat B. Kemudian dia akan cek cabang sebelah kanan. Ada D. Apakah D memiliki cabang lagi? Ya, dia memiliki cabang sebelah kiri dan kanan. Berarti prosesnya akan berulang ke nomor 1. Di cabang dia akan cek seluruh cabang kiri, ketemulah G. Berarti kita tulis G. Kemudian dia akan cek root. Nah, di sini dia ketemu E, karena E tidak memiliki cabang lagi. Kemudian dia akan berpindah ke D. Nah, di D ini sebagai root. Dan dia akan cek sebelah apakah D memiliki cabang? Ya, dia memiliki cabang sebelah kanan, yaitu F. Kemudian kita tulis F. Nah, setelah itu dia akan cek ke atas, karena D sudah kita tulis ini, dan B juga sudah. Kemudian dia akan kembali ke A. A sebagai root, kita tulis A. Kemudian dia akan cek yang terakhir, yaitu sebelah kirinya sudah habis, dan dia akan cek sebelah kanannya, yaitu H. Maka kita tulis H. Nah, begitulah cara untuk in order. Yang terakhir adalah post order. Nah, pada post order ada langkahnya adalah pertama kita cek cabang kiri, kemudian cabang kanan, dan kemudian terakhir adalah root. Oke, kita langsung aja ya. Nah, pertama dia akan cek seluruh cabang kiri, yaitu ketemu C. Kita buat C. Kenapa C? Karena C tidak memiliki cabang lagi. Kemudian dia akan cek ke cabang kanan, C nggak ada ya. Kemudian dia akan berpindah ke atas, ke B. B, cek apakah ada cabang kiri sudah. Kemudian dia akan berpindah ke cabang kanan. Nah, untuk D sebagai root. Kemudian dia akan cek apakah root memiliki cabang kiri. Ya, dia memiliki cabang kiri. Nah, di sini ketemulah G. Kemudian kita buat G. Setelah itu, G tidak memiliki cabang, maka dia akan kembali ke atas. Diceknya E, apakah E memiliki cabang? Tidak, berarti kita langsung saja masukkan dalam data. Kemudian akan cek D, apakah D memiliki cabang? Ya, D memiliki cabang, yaitu F yang sebelah kanan ya. Berarti di sini dia adalah F. Kemudian dari F dia akan kembali ke D karena F tidak ada lagi cabangnya. D apakah ada cabang? Kiri kanannya sudah terpakai, maka dimasukkan di dalam datanya. Kemudian D akan naik ke atas kembali. B juga sudah terpakai keduanya, kita masukkan saja. Kemudian dia akan kembali ke A. Apakah A memiliki cabang? Ya, dia memiliki cabang H. Nah, kita masukkan H di sini. Karena H tidak memiliki cabang lagi, dia akan kembali ke A. Dan yang terakhir berarti adalah A. Nah, intinya dari post order adalah pastikan
node-nya tidak memiliki cabang, maka dia akan masuk ke dalam datanya. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, seperti biasa, yang pertama kita perlu membuat headernya. Kemudian di sini ada struct untuk node-nya, yaitu data yang akan kita inputkan. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambah node. Lalu di sini juga ada fungsi untuk pembacaan pre-order dengan parameternya node, lokasi rootnya di mana. Nah, di sini juga ada recursive function, pemanggilan fungsinya sendiri seperti ini. Nah, sama seperti pada PowerPoint-nya. Yang pertama dibaca adalah root. Kemudian jika rootnya sudah dapat, kemudian membaca cabang kiri dan cabang kanan. Kita perhatikan pada program. Pertama dia akan melihat root, kemudian dia akan membaca cabang kiri, dan kemudian dia akan membaca cabang kanan. Lalu untuk in order atau fungsi in order, sama dia menggunakan parameter. Kemudian, nah perhatikan di sini yang pertama adalah cek cabang kiri. Kita lihat pada poinnya. Nah, cek cabang kiri, kemudian root, kemudian cabang kanan. Ini untuk rootnya dan ini untuk cabang kanan. Di sini menggunakan fungsi recursive atau pemanggilan fungsi itu sendiri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah untuk fungsi post order. Urutannya sama dengan di PowerPoint, yaitu cabang kiri, cabang kanan, kemudian root. Cabang kiri, ini cabang kanan, dan ini adalah untuk rootnya. Oke, untuk program mainnya atau program utamanya, di sini dideklarasikan char kata. Ini untuk memasukkan hurufnya. Seperti kalau di sini kan A, B, C, D dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kata, ada beberapa huruf B, U, D, I, M, A, N. Sehingga ketika dijalankan dia akan membentuk sebuah kata atau nama. Nah, maksudnya di sini gimana? Oke, kita buka saja. Saya ilustrasikan. Di sini root-nya adalah B. Berarti di sini ada B. Kemudian di sini root dia ke kiri U. Berarti ke sini adalah U. Dan root kiri. Kemudian root kiri dan dia menambah kiri lagi, yaitu D. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah root kiri. Ada 3 kali kiri. Root kiri, dan kiri. Selanjutnya root right M. Nah, root kita bukan ngambil dari I ya, kita ngambil dari rootnya. Rootnya adalah B. Root berarti ke kanan M. Kemudian root kanan kiri. Kita baca dari awal ya, root kanan dan kiri. Kirinya si M. Kemudian root kanan kiri kanan. Root kanan kiri kanan. Sehingga jika digambarkan ke dalam struktur tree, dia akan seperti ini. Nah, gimana kalau kita coba Kak? Nah, jika dibaca, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Untuk pre-ordernya Budiman, untuk in ordernya ini, dan post ordernya ini. Kenapa diacak? Karena dia menggunakan
langkah-langkah sesuai dengan jenisnya. Oke, sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.